Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Muhajirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini memasuki malam ke-17 di bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2024 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa dikumpulkan di masjid ini untuk sama-sama kita melakukan satu aktivitas yang insya Allah kita sangat berharap menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain aktivitas tersebut adalah menuntut ilmu tentang perkara agama kita. Kita sangat yakin semoga ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita dapat fasilitas tersebut, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana amanat yang disampaikan oleh DKM, kajian kita di malam hari ini mengangkat tema tentang sirah an-nabawiyah. Judulnya adalah ada apa dengan sirah an-nabawiyah. Perlu kita ketahui, para ulama menjelaskan mempelajari sirah ini merupakan bagian dari agama ini. Kenapa demikian? Karena salaf terdahulu sangat memiliki ihtimam, perhatian yang besar untuk mempelajari bab sirah. Ya, banyak sekali nukilan-nukilan dari mereka yang dimana menunjukkan mereka tuh sangat perhatian besar terhadap pelajaran sirah an-nabawiyah. Di antaranya disampaikan oleh Ali ibn Al-Husain, anak dari Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ya, berarti cucunya siapa nih? Ali ibn Husain. Cucunya siapa? Cucunya Ali bin Abi Talib. Jadi kalau orang-orang zaman dulu, salaf kita terdahulu tuh Bapak Ibu, ngasih nama ke anaknya tuh nggak ribet, kadang bolak-balik aja. Ya, Ali ini anaknya dari Al-Husain. Al-Husain kita tahu anaknya siapa? Salah satu putranya sahabat Ali bin Abi Talib. Jadi Al-Husain salah satu putranya Ali. Tatkala beliau diberikan karunia anak laki-laki, beliau namakan anaknya itu dengan nama bapaknya. Jadi bolak-balik aja.
Bahkan kalau kita belajar sirah sahabat sampai memberi nama anaknya dengan nama Abdullah, 3 orang. Terus gimana ngebedainnya Ustaz? Ada Abdullah al-Asghar, Abdullah al-Awsat, ada Abdullah al-Akbar. Abdullah kecil, Abdullah sedang, Abdullah gede. Gitu cuma. Jadi jangan sampai urusan mencari nama untuk anak merepotkan kita jemaah. Jangan. Kadang-kala kan begitu ya. Ada orang tua yang baru mendapatkan karunia keturunan, ya dapat anak, bingung. Ya. Saat ketemu, ini kenapa antum pucat banget? Ya anak nggak tidur, Ustaz, susah tidur 2 hari 2 malam. Kenapa? Belum ketemu nama anak siapa? Tuh. Jangan. Bikin simple aja jemaah. Baik, Ali ibn Al-Husain, beliau dikenal dengan sebutan Zainal Abidin, orang yang ibadahnya sangat zen, sangat bagus. Ya. Beliau pernah berkata, "Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an." Ya Allah, kami dulu diajari tentang masalah sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik peperangan tersebut yang Nabi turut serta di dalamnya maupun yang Nabi udah nggak ikut lagi, itu benar-benar intensif. Saking intensifnya, sebagaimana kami diajari tentang surah-surah di dalam Al-Quran. Sampai kayak begitu jemaah. Ya, Masya Allah. Makanya kitab rujukan yang ana rekomendasikan untuk antum miliki di dalam mempelajari sirah sebenarnya banyak. Yang paling masyhur itu yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, beliau meraih juara pertama di dalam lomba penulisan sirah An-Nabawiyah yang diselenggarakan oleh Rabithah Alamiyah Al-Islamiyah. Nah, rujukan lainnya kitab yang berjudul Fiqih Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid, dan alhamdulillah sudah ada edisi terjemahannya. Ini yang ana bawa sekarang. Ini kayak begini nih. Ya. Dan ini termasuk yang paling tipis, Masya Allah, paling tipis kayak begini. Gimana yang tebel ya? Kitab sirah emang tebel-tebel jemaah, tebel-tebel. Anak kemarin ya di saat berkesempatan ke toko buku di Madinah, anak sempatkan beli buku sirah, kitab sirah, judulnya Al-Lu'lu' Al-Maknun, buah karya dari Syekh Al-Azimi. Itu biasa dipakai juga oleh guru kita Ustadz Firanda. Ya, beliau kan pakar sirah ya. Di antara rujukan beliau tuh Al-Lu'lu' Al-Maknun. Cuma memang belum ada edisi terjemahannya. Ya. 4 mujalladat. Ada 4 jilid. Ya, 1 jilid kayak begini nih. Ini 600 halaman. Berarti kalau 4 jilid 2400 halaman. Masya Allah. Ini anak bawa ini yang paling tipis ya maaf. Ya, karena kadang-kala kalau kita nggak biasa baca buku, udah alergi duluan. Ustadz dibaca nih, ya Allah, begitu pertanyaannya. Ya, taib. Nah, jadi kita memahami bahwasanya sirah ini penting untuk kita pelajari. Kenapa dia menjadi penting, dan bahkan para ulama mengatakan dia merupakan bagian dari agama kita. Karena yang kita pelajari itu adalah perjalanan hidup manusia terbaik yang Allah utus ke muka bumi untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar terdapat suri tauladan yang paling baik pada diri siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat kita nih, buat kita semua jemaah. Makanya rugi tatkala seorang itu tidak mempelajari sirah An-Nabawiyah. Nah, kemudian hal ini juga ditunjukkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala ketika beliau pernah berkata, fi ilmil maghazi ilmul akhirah wad dunya. Zahirnya kalau kita mempelajari sejarah Nabi, apalagi kalau itu yang berkaitan dengan masalah maghazi. Apa maghazi? Peperangan. Ini kan urusan dunia banget ya sekilas. Padahal kata Imam Az-Zuhri, di dalamnya terdapat ilmu akhirat juga selain tentu ilmu dunia. Bagaimana tawakalnya Nabi dan para sahabat
ketika menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Ya, di Badar 300-an lawan 1000 pasukan. Di Uhud 700 lawan 3.000. Di Ahzab atau Khandaq, di perang Khandaq 3.000 pasukan melawan 10.000 pasukan. Di Tabuk dan sebagainya. Ya Allah, itu luar biasa jemaah. Kita akan diajarkan bagaimana konsep tawakal yang benar, dan sifatnya tidak teoritis, sifatnya tatbiqi, langsung aplikatif. Bagaimana Rasulullah SAW memadukan antara konsep tafwidul amr ilallah, menyerahkan urusan semua kepada Allah, kemudian dipadukan dengan badlul asbab, mengambil sebab, atau kalau bahasa kita ikhtiar yang maksimal. Contohnya di dalam setiap peperangan, Nabi pakai baju perang nggak Pak? Berapa lapis? 2 lapis. 2 lapis. Ini bagian dari ikhtiar ya, untuk melindungi tubuhnya agar tidak terkena ya sabetan senjata tajam musuh atau lontaran anak panah ataupun tombak. Masya Allah. Berarti Nabi tidak kebal. Nah, ngapain juga belajar ilmu kebal? Nabi kita nggak kebal Pak. Allahu Akbar. Nah, ini kita banyak dapat ilmu tentang akhirat, ilmu dunia tentu juga kita dapatkan. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada apa dengan sirah nabawiyah? Apa fadail, apa manfaat, apa keutamaan kita belajar sirah nabawiyah? Yang pertama, tidak lain ma'rifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khalqiyah dan juga khuluqiyah. Khalqiyah ini penampakan atau penampilan fisiknya tuh kita mesti tahu jemaah. Ya. Nabi dalam satu kesempatan pernah mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Kama qala, barang siapa yang melihat diriku di dalam mimpinya, maka benar sesungguhnya dia telah melihat aku. Ya, karena sesungguhnya bangsa jin, mereka tidak bisa menyerupai diriku. Jin bisa melakukan tasyakul dalam wujud apapun, bisa ya. Tapi satu wujud yang tidak bisa diserupakan oleh dirinya, sosok siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kita lihat kadang gelantungan di pohon gitu kan, dengan istilah kuntilanaknya, kemudian pocong, sundel bolong dan sebagainya. Apalagi biasanya kalau di Indonesia rata-rata penampakannya yang gembel-gembel gitu ya, suster ngesot ya, karena sesuai dengan imajinasi orang-orang kita tuh. Syekh Ad-Doktor Umar Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Islamiyah fi Daw'il Qur'ani wa Sunnah, beliau jabarkan tuh metode bangsa jin, para syaitan, jin-jin yang ingkar, tatkala melakukan penyerupaan diri dalam wujud sesuatu yang bisa dilihat menurut pandangan manusia, itu menyesuaikan dengan imajinasi wilayah setempat. Di Indonesia imajinasinya ya setannya gembel-gembel, makanya yang muncul sundal bolong, suster ngesot, pocong. Coba kalau masuk di Eropa, imajinasi mereka beda lagi tuh. Makanya penampakannya rada keren, pakai jas. Ya, vampir, begitu ya mah. Makanya beliau sampai bahas juga tuh, tatkala ada fenomena yang marak dibicarakan dari sejak dulu, adanya fenomena UFO, ya, unidentified flying object. Nah, dengan makhluk yang disebut siapa? Alien. Ya Allah. Beliau lebih mengarahkan kita ya pada pemahaman itu adalah di antara bentuk cara bangsa jin melakukan penyerupaan diri. Nah, karena nggak ada
makhluk yang ada di langit kecuali adalah makhluk-makhluk yang mulia. Siapa yang ada di langit? Yang tidaklah beberapa ruas jari, melainkan mereka sedang bersujud kepada Allah. Malaikat, jemaah. Akidah kita dirusak tuh, bahwasanya yang di sana itu adalah makhluk-makhluk yang aneh-aneh gitu kan, yang otaknya ada di luar gitu kan. Masya Allah. Ini jemaah. Ya. Taib. Kita lanjutkan. Bangsa jin nggak bisa melakukan penyerupaan diri dalam wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau mampu gak mengaku sebagai seorang nabi? Ngaku-ngaku jadi nabi, mampu gak bangsa jin? Mampu. Jangankan jin, manusia aja banyak yang ngaku jadi nabi, apalagi di negara yang kita cintai. Banyak gak Pak? Banyak. Bapak mau cari yang edisi apa nih? Ada di Indonesia. Maaf, edisi aki-aki ada. Dulu Musaddek, ingat, orang Mampang dekat rumah aneh itu. Hana dicondet ya. Betawi Mampang. Ya Allah. Ya, bikin padepokan di daerah Cisarua atau Megamendung. Banyak pengikutnya tuh, laku di Indonesia, laku tuh. Kesesatan laku. Yang edisi perempuan ada. Ya, yang sampai di penjara, mudah-mudahan tobat. Ternyata begitu keluar dari penjara bikin lagi sensasi. Ya, dia buat konvensi pers, dia katakan minta izin sama Pak Jokowi mau jemput Jibril di atas Monas. La haula wala quwwata illa billah. Ada ini edisi perempuan tuh, Lia Eden. Ya. Ada juga perempuan termasuk yang banyak nih. Ya, dia bikin kerajaan ubur-ubur. Pemimpinnya itu ngaku nabi. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, ini yang paling anget nih, yang paling terbaru. Walaupun secara lisan dia nggak mengucapkan dirinya sebagai seorang nabi, tapi bagi orang yang faham, dia memposisikan dirinya seperti nabi karena mendapatkan wahyu langsung dari Allah, bahkan dengan metode yang canggih, teleponan sama Allah. Terjadi. Kita lebaran kemarin hari apa? Rabu kita lebaran ya, ikutin pemerintah tuh Rabu yang kemarin ya. Biasanya andai pun ada perbedaan itu sehari kan gitu, ini 5 hari sebelumnya, Jumat mereka udah lebaran ya. Kita masih puasa, dia udah pada makan ketupat sepertinya. Ketika ditanya nih kenapa nih selisihnya jauh banget nih, kemungkinan lebaran nih Rabu, kenapa kalian ya komunitas ini Jumat udah lebaran? Apa dikatakan? Udah dapat telepon dari Allah, udah teleponan sama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini jemaah. Jadi perlu kita belajar sirah agar dapat ya pondasi yang kuat untuk memahami tentang masalah kenabian, kerasulan. Kenabian dan kerasulan itu sesuatu pilihan Allah, yang menjadi pilihan Allah, nggak bisa diusahakan. Ya, itu terserah Allah, disebutnya istifa. Karena ada sebagian juga ini dari kalangan falasifah, orang-orang filsafat, gelar kenabian itu bisa dicari. Logika mereka buktinya diawali proses Nabi sebelum diangkat atau dinobatkan menjadi seorang utusan Allah, beliau semedi dulu katanya di Gua Hira. Makanya siapapun bisa. Ya, jalani aja proses sebagaimana yang Nabi jalani. Enggak begitu. Nabi tatkala tahannus di Gua Hira, beliau nggak tahu pada akhirnya ya itu menjadi cara Allah mengangkat beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Kalau beliau tahu, nggak perlu kaget beliau tatkala Jibril datang menyampaikan wahyu. Ini jemaah. Jadi ada apa dengan sirah nabawiyah? Yang pertama, agar kita bisa mengenal sosok Nabi kita Muhammad SAW secara khalqiyah, penampilan fisiknya seperti apa, agar kita ini punya pijakan di saat beberapa malam kita merasa ketemu Nabi. Atau sekarang banyak juga nih orang ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi. Sebenarnya nge-cross checknya gampang. Coba gambarin deh bagaimana sosok yang Anda lihat di dalam mimpi, karena ini butuh ilmu nih. Kalau dia katakan, Masya Allah, Anda melihat sosok berpakaian serba putih, itu banyak. Ini masih global nih. Coba lebih spesifik lagi, ente deskripsikan, ente gambarkan bagaimana keadaan wajah dan sebagainya, ya.
Nah dari situ kita punya parameter, bener gak nih mimpinya dia ini benar-benar ketemu Nabi atau bukan. Kalau dia katakan, oh Masya Allah ya, Nabi SAW kulitnya putih ya, kemudian alisnya itu tebal ya, melengkung seperti busur panah, Masya Allah, bola matanya subhanallah luar biasa, putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam, sampai-sampai ya sebagian kalangan mengatakan ketika para sahabat bercermin di matanya Nabi itu kelihatan tuh saking beningnya tuh mata Nabi, Masya Allah ya, alis tebal tapi nggak nyambung ya, karena ada orang yang memang alisnya nyambung ya, wajahnya proporsional, tidak oval, tidak juga terlalu bulat, Masya Allah. Oh ya benar, terus antum gambarin bibirnya gimana, bibir, pipi, dahi dan sebagainya digambarin tuh, rambutnya bagaimana, oh rambutnya sebahu ya, wa fi riwayah rambutnya sekuping tuh, panjang memang ya, kemudian di dadanya itu ada bulu tapi tidak memenuhi semua bagian dadanya, jadi sifat bulunya memanjang di bagian tengahnya, jenggotnya dakhmah ya, lebat, Masya Allah. Antum lihat hidungnya gak gitu kan, ana lihat hidungnya ternyata pesek, wah itu bukan, itu orang pondok kelapa atau orang condet bisa jadi gitu ya. Bukan. Nah ini hal kayak gini, ada orang menggambarkan ubannya putih semua, enggak. Nabi SAW tuh sampai wafatnya beliau ubannya itu masih bisa dihitung ya, sebagian ulama mengatakan itu tidak lebih dari 20 helai jemaah, Masya Allah. Nah kalau kita mau mendapatkan gambaran yang real seperti ini, belajar sirah. Di antara kitab rujukannya adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kitab yang berjudul Syama'il Muhammadiyah itu jemaah. Nah kita belajar sirah agar kita bisa mengenal sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara khalqiyah. Khalqiyah ini penampilan fisik, dan juga khuluqiyah dari sisi akhlak. Oh ya, wa kana khuluquhul Quran, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu adalah Al-Quran, ibarat Al-Quran berjalan ya. Ini luar biasa jemaah ya. Kembali ke ciri-ciri fisik, tubuh yang kekar, dada bidang, perut kokoh. Kalau berjalan tuh seperti ya jalannya orang yang di tempat menurun. Berarti cepat atau lambat? Cepat. Menunjukkan apa nih? At-tafaul, optimisme. Tuh. Kita kadang juga jalannya cepat, cuma biasanya awal bulan kalau mau gajian gitu ya. Kalau tanggung bulan letoy lagi gitu ya. Nabi selalu kalau jalan tuh cepat, mau berangkat ke masjid cepat ya, kemudian ke majelis ilmu tentu kita harus cepat untuk menunjukkan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah ya. Taib. Karena memang di antara parameter penuntut ilmu yang sukses, dia tuh cepat dalam beberapa hal. Yang pertama, suratul kitabah, cepat dalam nulis ya, karena dia mengikat ilmu kan, tulisan itu adalah ikatan terhadap ilmu, dia harus cepat. Kemudian suratul masyi, kalau jalan cepat, ini menunjukkan bahwasanya penuntut ilmu jangan telat gitu loh ya. Kadangkala 15 menit baru selesai, mau selesai kajian baru datang, berarti nggak cepat jalannya ya. Yang ketiga, suratul akal, kalau makan cepat, karena banyak orang menghabiskan waktu di meja makan. Masya Allah. Bahkan ada ulama yang selama bertahun-tahun lamanya dia tuh kalau makan disuapinin sama kakak perempuannya. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Karena pada saat dia makan, dia merasa aktivitas makan itu aktivitas yang membuang-buang waktu. Cuma di sisi lain ini kebutuhan. Makanya tatkala dia disuapinin oleh kakaknya itu sambil memurajaah
hadis-hadis yang beliau sedang pelajari atau yang akan beliau sampaikan. Sampai kayak begitu jemaah. Luar biasa. Karena dia sadar waktu luang itu adalah nikmat dari Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu meremehkannya, melalaikannya. Dua nikmat tersebut adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sampai kayak begitu, Pak. Ya, luar biasa. Ya, tubuh beliau kekar, atletis kalau orang bilang. Perutnya kokoh tuh, kuat. Beliau pun punya perut yang sangat kuat. Masya Allah. Anda pernah ngebahas tentang masalah ini. Ternyata nggak lama kemudian ada jamaah chat Ana. Dia kirim gambar dan nanya, gambar artis aktor Hollywood yang badannya sterek, kalau nggak salah Will Smith. Ya, aktor kulit hitam. Ustadz, perut Nabi kayak begini gak, six pack? Dibilang itu. Subhanallah, Ana nggak tahu ya. Ya nggak ada keterangan mengenai apakah six pack atau tidak. Nah, baik, ini cuma di antara manfaat pertama kita belajar sirah, ya, sehingga kita mengetahui betapa sirah itu sangat memiliki nilai-nilai yang berharga jemaah. Yang kedua, ma'rifatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sirah itu tidak lain untuk mengenal sosok-sosok yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang begitu setia tuh. Mereka mensupport dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang mereka miliki, mereka korbankan. Sekalipun harus berkorbannya nyawa. Apalagi kalau kita udah masuk peristiwa al-maghazi atau ghazawat, peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat Nabi membersamai kaum muslimin di dalam banyak peperangan. Masya Allah, kisah-kisah heroik. Mereka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, belajar sirah otomatis kita juga belajar untuk mengenal sosok-sosok yang begitu setia mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Sahabat. Ya. Para nabi dan rasul yang Allah utus itu memiliki para sahabat setia, orang-orang setia yang mendampingi dirinya. Tapi kesetiaannya tidak sesetia sebagaimana kesetiaan para sahabat, nggak ada duanya. Nabi Musa punya pengikut setia gak? Punya. Nabi Isa disebut hawariyun. Tapi ternyata nggak sedikit di antara mereka yang berkhianat. Itu yang kemudian bikin patung anak sapi. Itu para ulama tafsir menjelaskan, itu sebenarnya adalah orang-orang pilihan dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi pada akhirnya mereka mengkhianati Nabi Musa. Tapi nggak pernah terjadi pada diri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting belajar sirah, Pak. Apalagi kita dihadapkan pada satu komunitas, ya, yang mereka mengaku bagian dari kaum muslimin, tapi isi ajaran mereka adalah caci maki terhadap sahabat. Mereka sangat benci terhadap sahabat. Bahkan dalam sebuah postingan, pendeta-pendeta mereka, anak nggak mau nyebut ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sampai tatkala berdoa, apa isi doanya? Allahumma la'an Abu Bakar wa Umar wa Utsman, Allahumma arham Bush, ya Allah, ya Allah laknatlah Abu Bakar, Umar, Utsman, ya Allah rahmati George Bush. Tuh sekutu mereka ini parah. Orang-orang Syiah Rafidah, mereka sangat benci terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya memuliakan beberapa orang sahabat saja yang bisa dihitung dengan jari. Di antaranya sahabat Salman Al-Farisi. Ya, karena kita semakin tahu nih kenapa Salman dimuliakan oleh mereka. Karena memang berasal dari kalangan mereka, dari Persia. Selebihnya diingkari, dikafirkan, dinistakan. Jemaah Ahlus Sunnah sangat cinta, sangat memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya belajar sirah kita akan dibimbing untuk mencintai para sahabat. Karena kita dikenalkan juga tuh dengan sosok-sosok yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, menyebarkan Islam, menyebarkan ajaran tauhid. Luar biasa jemaah. Ya. Dan siapa yang disebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam?
yaitu orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Belum. Mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pernah bertatap muka langsung, face to face. Walau kana marrah wahidah, walaupun cuma sekali itu tatap mukanya. Yang jelas ada kesempatan bertatap muka dengan Nabi. Kemudian mereka mati pun tetap dalam keadaan beriman. Karena nanti kita dapat itu dalam potongan sejarah yang insya Allah nanti kita juga akan sampai, ya, di mana ada seseorang yang awalnya beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mati dalam keadaan kafir. Di antaranya Rajal al-Unfuah dan sebagainya. Ya, maka orang ini tidak disebut sebagai seorang sahabat karena mati tidak dalam keadaan beriman. Atau ada orang-orang yang punya prestasi keimanan luar biasa sampai Nabi puji dirinya, tapi nggak pernah ketemu atau bertatap muka dengan Nabi secara langsung, walaupun sezaman dengan beliau. Siapa? Uwais Al-Qarni. Ya, itu sezaman dengan Nabi itu. Makanya Nabi sampai mengatakan kepada Umar ibn Al-Khattab khususnya, kalau engkau bertemu dengan seorang pemuda bernama Uwais, beliau berasal dari negeri Qaran, dari wilayah Qaran, satu wilayah yang ada di negara Yaman, Masya Allah. Maka mintalah doa kepada dirinya, karena tatkala dia berdoa Allah akan ijabah doanya. Makanya itu yang menjadi obsesi Umar ibn Al-Khattab. Tatkala ada rombongan yang datang dari Yaman, selalu beliau berkata ketika ada datang rombongan dari Yaman, afikum Uwais, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Bertahun-tahun lamanya tuh nggak ada yang nyaut, sampai kemudian Allah pertemukan dirinya dengan Uwais. Uwais Al-Qarni, dia tidak termasuk kategori sahabat, belum nggak dapat, ya, gelar sahabat, suhbah nggak dapat beliau. Ya, kenapa? Karena nggak pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada sosok yang bernama Shuraih Al-Qadhi, Abu Muslih Al-Qurani, ya, dan juga termasuk diantaranya adalah Najasyi, penguasa Habasyah. Beriman nggak kepada Nabi? Masuk Islam tuh, beriman. Najasyi itu gelar untuk penguasa Ethiopia atau Habasyah. Namanya Ashamah. Tuh. Itu beriman kepada Nabi, masuk Islam. Diam-diam tuh masuk Islam. Makanya tatkala beliau wafat, Jibril kasih tahu, saudaramu Ashamah Najasyi meninggal. Kemudian Nabi melaksanakan salat gaib. Jadi salat gaib itu kita laksanakan kalau jenazah saudara kita yang muslim ini meninggal di satu tempat, jenazahnya belum disolatin. Kalau udah disolatin, nggak usah salat gaib, apalagi meninggalnya di Mekah, di Madinah, di kota suci. Ini kan luar biasa. Ayo kita salat gaib untuk saudara kita yang meninggal dalam keadaan sedang ihram haji atau umrah, nggak usah. Ya, salat gaib itu kalau belum disolatkan. Atau sebagian ulama, dan itu masih berlaku di Saudi, ya, kemarin tatkala salah seorang pemimpin Emirat Arab meninggal, ya, bertepatan saat itu kami bawa jamaah umrah, dilaksanakan salat gaib. Kalau kepada tokoh-tokoh yang punya kontribusi terhadap Islam, tokoh muslimin secara umum, nah itu disyariatkan. Ya, nah, belajar sirah, otomatis kita akan mengenal sosok-sosok yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah generasi terbaik umat ini. Makanya standar bener enggaknya cara beragama kita, ini udah bicara manhaj nih. Enggak cukup hanya sebatas Al-Quran sunnah. Kan semua mengklaim begitu. Itu yang punya nabi palsu, Mirza Ghulam Ahmad, orang-orang apa? Ahmadiyah. Pakai Al-Quran sunnah enggak? Pakai. Semua aliran-aliran yang sesat, bahkan sudah keluar fatwanya dari majelis ulama dan lembaga-lembaga fatwa lainnya, mereka tuh pakai Al-Quran sunnah. Ya, cuma dari mana sisi penyimpangan mereka?
Mereka memahami Al-Quran Sunnah bukan menurut pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, tapi menurut pemahaman mereka atau pemimpin-pemimpin mereka saja. Itu orang-orang yang suka melakukan aksi bom bunuh diri, ya pakai Al-Quran Sunnah gak? Pakai hadis sahih. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mau mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah. Itu dalilnya. Tapi mereka memahami dalil tersebut, hadis tersebut bukan menurut pemahaman para sahabat. Ya, bukan menurut pemahaman generasi terbaik umat ini yang cara beragamanya pasti benar. Digaransi benar, Pak. Kalau cara beragama kita nih mengikuti cara beragamanya sahabat, benar, Pak. Selamat kita. Karena yang menggaransi itu adalah Allah. Silakan buka surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa nih? Sahabat. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Kita bisa masuk dalam golongan yang ketiga yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Kalau cara beragama kita nih, kita komitmen mengikuti cara beragamanya para sahabat. Kita dihadapkan pada konsep beragama yang rame, Pak, yang lebih mengedepankan akal, diwakili oleh komunitas orang-orang liberal, yang lebih mengedepankan asy'ur, perasaan di atas dalil, orang-orang dari kalangan sufi-sufi ekstrim tasawuf, kan gitu ya. Terus cara beragama yang seperti apa? Tidak lain cara beragama yang ditunjukkan oleh para sahabat, yang mereka mengedepankan nakal dibandingkan akal. Nakal itu periwayatan, ya, apakah nas yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis, dalil, Pak. Tapi menurut pemahaman yang benar. Ini, Pak, ini penting. Masya Allah, mereka digaransi oleh Allah benar cara beragamanya. Makanya di kelanjutan ayat tersebut apa kata Allah? Allah puji mereka tuh, sahabat dan juga orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Ya, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Otomatis Allah pasti kasih penghargaan terbaik untuk mereka berupa apa? Wa a'adda lahum jannat. Allah siapin surga untuk mereka. Belajar sirah dibimbing kita untuk mengenal sosok sahabat dan semoga kita bisa meneladani mereka. Ini, Pak, bagaimana kita bisa mengcopy paste kehidupan mereka, cara beragama mereka itu. Al-Quran was sunnah ala fahmi as-sahabah. Ya, pijakan kita Al-Quran sunnah menurut pemahaman para sahabat. Ini, Pak. Nah, nanti dibagi-bagi lagi itu bagaimana seseorang dikatakan dia mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Pertama, jika yang dia ikuti adalah ijma di kalangan para sahabat. Karena sangat mungkin, dan bukan sangat mungkin, terjadi juga perselisihan di kalangan para sahabat, perbedaan pandangan, ijtihad. Nah, seseorang dikatakan cara beragamanya mengikuti cara beragamanya sahabat. Yang pertama, kalau yang dia ikuti adalah ijma'nya para sahabat. Yang kedua, kalau kita nggak temui ijma'nya, bahkan yang ada adalah khilaf di kalangan mereka, yang kita ambil adalah pendapat mayoritas para sahabat. Ini kadangkala kita justru mengambil pendapat minoritas, ya, pendapat minoritas.
mencukur jenggot. Mayoritas sahabat nyukur atau membiarkan jenggot? Biarkan, arkhul liha, biarkan tuh jenggot tumbuh. Cuma jangan dibalikin ke anak ya. Anak bukan nggak mau jenggotan, atau bukan nggak mau pelihara jenggot. Memang Allah nggak kasih jenggot ke anak. Karena anak pernah bahas kayak begini, jamaah komplain, Ustadz bahas tentang keutamaan jenggot, Ustadz aja nggak mau jenggotan. Bukan nggak mau jenggotan, Nabi bilang. Coba antum deketin anak. Nih ada 3 lembar, Nabi bilang. Ya, emang Allah udah takdirkan begini. Kalau ada orang yang jual jenggot, anak beli pak. Nah, di antara yang menyelisihi mayoritas para sahabat dalam urusan jenggot, itu diantaranya pendapat Ibnu Umar. Maka dalam hal ini kita ikut yang mana? Mayoritas. Tuh, kita sekarang suka cari-cari celah sih. Tuh, itu jemaah. Andai pun kita mau ngambil pendapatnya Abdullah ibn Umar yang diperbolehkan atau memperbolehkan mencukur jenggot, ma'asyurut, ada syarat-syaratnya. Jenggotnya udah panjang, tatkala digenggam, set, nah keluar nongol di bawahnya. Nah, yang dipotong nih yang di mana? Nih di bawahnya. Kita kebalik. Emang sih nih dipegang begini, di sini. Coba. Ini masalah nih. Ya. Kemudian itu dilakukan setelah melaksanakan ihram. Selesai umrah, ya, selesai haji, sekalian tahallul, rapiin tuh. Bukan di pondok kelapa, Pak. Tuh. Ini dikatakan seseorang mengikuti jejak langkah para sahabat, di antaranya tatkala yang dia ambil ketika dihadapkan pada perselisihan tentang satu masalah hukum, yang diambil adalah pendapat mayoritasnya. Tuh. Udah isya belum? Belum? Udah? Oh 3 menit lagi. Ada alarmnya di sini ya. Nah, mohon maaf nih, anak baru pertama kali di sini ya. Nah, jadi seperti itu jemaah. Ya, karena ini juga nanti akan penting kita fahami ketika orang ramai menggerakkan massa ya untuk melakukan aksi-aksi turun ke jalan. Itu dalilnya adalah perbuatan cucu Nabi. Siapa? Al-Husain Ibn Ali, yang pada akhirnya menjadi sebab Allah takdirkan beliau wafat syahid di Karbala. Dia bawa tuh sekitar berapa orang pengikut setianya, padahal saat itu sebagian besar mayoritas sahabat udah nahan beliau, jangan pergi. Tidakkah kau ingat yang engkau tuju adalah satu kaum yang jelas-jelas mengkhianati ayahmu? Dipeluk tuh oleh Abdullah ibn Umar atau Abdullah ibn Abbas ya, memeluk dirinya, jangan pergi, jangan pergi. Allahu Akbar. Itu kita ambil pendapatnya yang minoritas di kalangan para sahabat, padahal mayoritas tidak menerapkan konsep yang seperti itu. Tuh. Jadi jangan salah paham ya. Tidak serta-merta nih ketika dihadapkan pada khilaf di kalangan para sahabat ya, pendapat mana aja dari sahabat yang kita ambil berarti kita mengikuti jejak langkah para sahabat. Enggak, mayoritasnya itu jemaah ya, jumhurus sahabah. Naam. Baik, udah masuk isya? Belum. Yang ketiga, belajar sirah kita akan mengetahui tentang sebab turunnya satu ayat atau banyak ayat. Jadi kita tahu kronologisnya, ayat ini turun berkaitan dengan apa nih ya, sehingga tadabbur kita terhadap ayat-ayat yang sedang kita baca itu akan lebih meresap lewat belajar sirah ya, seperti itu. Nah, karena akan dibahas secara panjang lebar tuh lewat sirah ya. Kita baca surah Al-Ahzab ayat 10 ya, ini maksudnya apa nih? Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Ini kalau kita nggak belajar sirah, kita nggak paham nih maksudnya apa nih. Ketika mereka datang kepada kalian dari atas, dari bawah ya, dan saat itu penglihatanmu benar-benar seperti kabur tuh, karena diliputi oleh rasa takut, suasana yang mencekam ya, dan itu menyesakkan
dada kalian. Ya, ini peristiwa apa? Perang Khandaq. Tuh. Maksudnya apa nih ayat ini? Peristiwa perang Khandaq ketika 10.000 pasukan datang ke Madinah untuk menggempur, untuk menghancurkan kota suci Madinah. Padahal kekuatan kaum muslimin hanya memiliki 3.000 pasukan. 10.000 lawan 3.000. Gimana nggak menyeramkan tuh? Baik, kita tutup sementara. Nanti ba'da isya ana tambahin sedikit, boleh ya? Habis salat isya ya. Barakallahu fikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ya. Ada beberapa poin yang memang perlu kita ilmui. Yang berikutnya adalah kenapa kita perlu belajar sirah an-nabawiyah. Karena dengan belajar sirah kita akan mengetahui sebab turunnya ayat di dalam Al-Quran ya. Kemudian yang berikutnya kita juga mengetahui sebab hadis itu tersampaikan. Kalau berkaitan dengan Al-Quran itu disebut dengan asbabun nuzul. Kalau berkaitan dengan hadis itu disebutnya asbabul wurud. Itu. Dengan belajar sirah kita akan lebih detail tuh, tahu ya ada apa tuh di balik ya ayat atau satu ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi menyampaikan satu perkara. Di antaranya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang suka melakukan praktek tipu menipu, maka bukan termasuk dalam golongan kami, nggak diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kaitannya dengan apa nih? Ternyata dalam praktek jual beli jemaah, muamalah. Nabi pada saat ya kalau bahasa orang sekarang nih belusukan gitu ya, keliling di pasar-pasar Madinah, pasarnya orang-orang dari kalangan Yahudi, Bani Qainuqa dan sebagainya. Ternyata ada pedagang yang curang, jual gandum, promonya gandum kering ya, yang kualitasnya tentu lebih bagus, tapi ternyata ya udah dioplos ya, di bagian bawahnya itu gandum yang basah. Calon pembeli ngeliat gandum kering, tertarik dia beli dengan harga mahal, harga gandum kering, padahal udah dioplos, gitu ditimbang, diciduk gabung dengan yang basah. Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Nah, kita giring nih dengan praktek muamalah zaman sekarang. Kalau memang tuh barang KW, kasih tahu KW. Ya. Udah gitu KW-nya KW berapa gitu ya, bukan KW super. Dia bilang, "Oh, ini ori. Ini barang impor punya nih." Masya Allah. Ternyata banyak di Tanah Abang misalnya. Ini tipu menipu nih, nggak termasuk umat Nabi Muhammad yang seperti itu. Nah, kita belajar sirah itu tahu kenapa Nabi ucapkan hal tersebut ya, tidak hanya dari sisi produk hukumnya saja. Tipu menipu itu haram, iya. Tapi ternyata lewat sirah lebih detail lagi. Itu Nabi sampaikan ketika berkaitan dengan praktek muamalah. Ya. Kemudian kenapa penting belajar sirah? Ada apa dengan sirah? Karena dengan belajar sirah kita akan dapat manfaat, yaitu ma'rifatul kafirin. Kita benar-benar tahu, punya parameter yang tepat siapa golongan yang dimasukkan dalam kategori orang-orang kafir. Karena zaman sekarang nih banyak orang saling mengkafirkan, dan ini bab berat, Pak. Nabi pernah mengatakan siapa seseorang yang mengkafirkan saudaranya sama muslim dengan tuduhan ya kafir, woi kafir, padahal ternyata tuduhan itu tidak benar, maka tuduhan itu akan balik kepada siapa? Nah, si penuduh. Zaman sekarang bukan cuma mengkafirkan satu orang, Pak, satu negara dikafirin, parah nih. Satu negara, yang negara ini Masya Allah, Allah Maha tahu, negara ini Allah amanatkan tuh tanggung jawab besar.
menjaga 2 kota suci. Ya, dia katakan nggak layak disebut sebagai Saudi Arabia. Yang layak adalah Yahudi Arabia. Yahudi kafir atau muslim? Kafir, jemaah. Berarti satu negara dia kafirkan tuh. Banyak ulama-ulama besar yang masya Allah keilmuannya, akhlaknya luar biasa. Ada Syekh Saleh Fauzan, ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, ada Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, ya, Syekh Al-Thathri dan sebagainya. masya Allah dikafirin semua, Pak. Satu negara dikafirkan. La haula wala quwata illa billah. Ini jemaah, ini orang kalau belajar sirah insya Allah dia akan punya pijakan yang benar, ya, untuk tidak mudah memvonis kafir saudaranya. Ya, bagaimana Nabi sangat marah, padahal yang melakukan hal ini adalah sosok yang sangat dicintai oleh Nabi, yaitu Usamah bin Zaid. Tatkala secara serampangan, Usamah ini kan anaknya Zaid ibn al-Harithah, itu bapaknya Usamah tuh. Zaid sosok yang sangat dicintai oleh Nabi, sampai-sampai namanya Zaid itu namanya Nabi disematkan untuk namanya Zaid bin Muhammad. Ada dalam pembahasan fikih disebutnya konsep tabanni. Ya, kalau bahasa kita sekarang ngadopsi. Itu boleh. Itu perkara kebaikan, tapi jangan hilangkan nasab aslinya. Bapak asli nggak boleh. Makanya dapat teguran dari Allah, tetap Zaid bin al-Harithah. Ini saking cintanya Nabi kepada Zaid. Zaid punya anak, otomatis anaknya juga sangat dicintai oleh Nabi, namanya Usamah bin Zaid. Oh, ini luar biasa. Ya, 17 tahun udah dipercaya jadi jenderal perang nih Usamah, untuk menumpas gerakan Nabi palsu yang dipimpin oleh Musailimah Al-Kadzdzab. Ini sosoknya. Marah Nabi. Kenapa? Usamah serampangan memperlakukan orang yang jelas-jelas dia sudah syahadat. Duel perang, ternyata ini musuh kalah, senjatanya udah jatuh, pedang terhunus, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sah gak masuk Islam? Sah. Ditebas juga sama Usamah, ya, ya. Dan sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi marah. Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh orang tersebut padahal dia telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Usamah mengasih alasan bahwasanya orang ini bersyahadat karena untuk menyelamatkan dirinya. Dia udah kepepet, ya Rasul. Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu tetap bunuh dia di saat dia sudah mengucapkan syahadat. Oh, marah. Makanya nggak boleh kita korek-korek tuh, atau bahasa sekarang ini ngepoin tuh orang yang masuk Islam. Jangan-jangan dia ada tujuan lain. Enggak. Kalau dia bersyahadat udah jadi saudara kita dia. Ya, belajar sirah kita akan mengenal siapa golongan yang masuk kategori kafir dan apakah semua kelompok kafir wajib kita perangi. Ternyata dari 4 golongan kafir cuma 1 yang boleh kita perangi di saat mereka menyerang kaum muslimin, yaitu kafir harbi. Selebihnya yang 3 nggak boleh. Ya, zimmi, muahad, musta'man, terjamin keamanannya. Ya, taib. Ini luar biasa. Maka Nabi mengatakan, man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Oh, siapa yang menyakiti golongan orang-orang kafir yang dia mendapatkan perlindungan untuk keamanan dari kaum muslimin, nggak boleh disakiti, tapi justru disakiti. Oh, hati-hati, Nabi yang akan jadi musuhnya nanti di hari kiamat. Berat jemaah, berat. Ya, na'am. Oleh karenanya kalau memang kita tahu yang kita hadapi adalah kelompok kafir, dengan belajar sirah kita juga dibimbing bagaimana bersikap terhadap mereka. Rasul tatkala hidup, ya, di fase Mekah, di fase Madinah, berdampingan nggak, berinteraksi dengan orang-orang non muslim? Iya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin, ada Majusi, masya Allah. Ya, apa kemudian Nabi pernah perintahkan tatkala lewat orang kafir, wahai sahabat kafir, tebas? Enggak ada begitu.
Ini orang nggak belajar sirah, dicuci otaknya tuh oleh orang-orang Khawarij, ya, untuk melakukan aksi-aksi membunuh diri atas nama jihad. Nggak belajar sirah dia. Kalau belajar sirah terbimbing dia, ya, Masya Allah. Bagaimana mensikapi atau berinteraksi dengan orang-orang kafir? Justru yang kita lihat di dalam potongan sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu memperlakukan mereka luar biasa dalam rangka ta'liful qulub, untuk melembutkan hati mereka. Kisah ketika Nabi kasih satu lembah kambing, ya Allah, Nabi baru dapat ghanimah, harta rampasan perang yang banyak nih, ya, yang saat itu ada orang yang berasal dari kalangan orang-orang kafir dan dia pemimpin di kaumnya. Nabi bagi satu lembah kambing, ya Allah. Apa yang terjadi? Itu menjadi metode ta'liful qulub, untuk melembutkan hati seorang agar mau menerima hidayah, khususnya hidayah masuk ke dalam Islam. Akhirnya nggak ragu, dia syahadat. Habis syahadat dia balik ke kampungnya, dia sampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, ya, segera kalian beriman kepada Muhammad, masuk Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya dia mengajarkan satu ajaran yang tidak akan menjadikan kalian kelaparan. Satu lembah kambing Anda dapat, Masya Allah, ya. Jadi ada kalanya metodenya kayak begitu, Pak. Berdakwah itu nggak serta merta harus selalu menyampaikan dalil begini, enggak. Kadang-kala dengan bilhal, dengan amal perbuatan. Di antaranya konsepnya ngasih hadiah, ya, kasih hadiah. Dan ini diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kasih hadiah. Kita dapat tetangga nih, Allah kasih ujian ke kita nih lewat tetangga yang perangainya buruk, terapin deh, kasih hadiah, bawain martabak tuh, ya. Masih galak juga Ustadz, malam berikutnya bawain lagi apa kek gitu, ya, ya, fried chicken kayak atau apa. Ntar lama-lama juga dia mikir, oh ternyata baik ya dia tuh, ya. Kemudian yang berikutnya ma'rifatul munafiqin, belajar sirah kita jadi kenal tuh siapa yang masuk kategori orang-orang munafik. Nanti kita ketemu tuh potret sejarah dalam kehidupan Nabi berhadapan dengan orang-orang munafik. Bahkan gembong munafik tuh muncul di Madinah. Munafik bajunya sama kayak kaum muslimin lainnya, bahkan ikut sholat di dalam saf-saf barisan kaum muslimin. Namanya aja nama recommended, jemaah, Abdullah. Ini kan diantara nama terbaik yang Nabi rekomendasikan untuk dipakai kalau kita punya anak laki-laki, Abdullah, Abdurrahman tuh. Cuma memang panggilannya juga yang bagus, nama udah bagus, Abdullah. Di kita panggilnya siapa biasanya? Dulo tuh kan. Abdurrahman, Maman. Panggil Abdurrahman. Ya Allah, ya, ini jemaah munafik, bagaimana bersikap terhadap mereka, ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, anak percepat, yang terakhir deh, dengan belajar sirah, ya, kita akan mengetahui tentang rentetan sejarah Islam di setiap zaman, dan kita tahu bahwasanya umat yang menguasai dunia paling lama tidak lain adalah kaum muslimin. Sangat lama jemaah kaum muslimin menguasai dunia, ya. Kaum muslimin lepas kekuasaannya terhadap dunia ini itu tatkala runtuhnya Turki Utsmani. Ayo kita tampilkan potret sejarahnya. Diawali di masa kenabian, ya, di saat fase Madinah, ya, sampai puncaknya Nabi wafat. Itu kan kaum muslimin sudah mulai menguasai dunia. Kemudian dilanjutkan di masa Abu Bakar, cuma 2 tahun, 11 sampai 13 Hijriah. Masya Allah, Abu Bakar buka jalur tuh, Islam masuk ke Maroko, Tunis, Aljazair, Masya Allah, ya. Kemudian ke Irak, Rusia, Masya Allah, Uzbek, luar biasa jemaah,
Nah, ini di masa Umar, maaf itu di masa Umar, lama karena masa Umar itu ya. Umar itu memimpin kaum muslimin setelah wafatnya Abu Bakar 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Artinya kaum muslimin terus menguasai dunia. Utsman 23 Hijriah sampai 37 Hijriah. Armada laut kaum muslimin semakin kuat. Utsman membuka pelabuhan di wilayah Jeddah untuk mengirimkan para mujahidin dan juga menjadi pintu masuk bagi siapapun kaum muslimin yang akan berangkat untuk haji ataupun umrah. Di masa Utsman tuh Pak, luar biasa ya. Kemudian Utsman wafat, lanjut kepemimpinan kaum muslimin ya di tangan Ali bin Abi Thalib, nggak lama, 37 sampai 40 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Al Hasan ibn Ali, cuma 6 bulan saja, karena baru 6 bulan memimpin. Ini dia sosok Al Hasan, inilah cucu Nabi yang paling mirip dengan Nabi. Ini statement Nabi mengatakan begitu. Sifat ngalahnya lebih mementingkan maslahat orang banyak, karena memang potensi konflik antara kubu Ali, kubu ayahnya, dengan kubu Muawiyah masih terus panas. Untuk meredam ini, maka Al Hasan ibn Ali melepaskan jabatan kekhalifahannya dan menyerahkan kepada Muawiyah. Maka tahun tersebut disebut dengan tahun persatuan, Amul Jamaah, nggak ada lagi pertikaian. Luar biasa. Mulai masa kerajaan Bani Umayyah 41 Hijriah sampai 132 Hijriah, kaum muslimin terus berkuasa. Lanjut ya, Bani Abbasiyah lebih lama, 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Lihat jemaah, abad ke-7 tuh. Kemudian ganti lagi Bani Utsmaniyah, ini terlama, tapi mulainya di tahun 670 Hijriah. Pada tadi berakhirnya Bani Abbasiyah 656. Itu kekosongan diisi siapa Ustaz? Orang-orang Banu Fatimiyah, Syiah Rafidah sudah mulai itu menggerogoti kekuatan kaum muslimin. Tuh. 670 Hijriah sampai runtuhnya Turki Utsmani 1335 Hijriah. Artinya kaum muslimin berkuasa selama 14 abad. Belajar sirah dibuat kita melek tentang sejarah emas kaum muslimin, sehingga kita menjadi faham, mungkinkah kaum muslimin bisa berkuasa selama 14 abad? Mereka tidak memiliki satu konsep pendidikan yang hebat. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Mungkinkah 14 abad bisa menguasai dunia, kaum muslimin itu tidak memiliki sistem ekonomi yang mapan, yang kokoh? Nggak mungkin, pasti kita punya. Mungkinkah 14 abad kaum muslimin berkuasa atau menguasai dunia, kemudian kaum muslimin nggak punya sistem politik yang luar biasa mantap? Nggak mungkin, pasti punya. Tapi kita dibutakan dengan masalah sejarah emas ini, sejarah emas kaum muslimin, sehingga lagi-lagi politiknya kembali kepada sistem kafir, demokrasi dan sebagainya. Sistem pendidikan juga begitu, sistem ekonomi kapitalis, padahal kita punya jemaah. Ya, baik, ini bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Ya, mohon maaf agak lama dikit ya. Indakum soal? Udah nggak ada pertanyaan deh ya. Pulang aja. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.